Saya perkenalkan, saya Nurhani Pasuwan, mahasiswa studi Al-Hikmah semester 6 yang akan memadu acara ini hingga selesai. Sebelum kita ke acara inti, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam hari ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul The Amazing Rasulullah yang akan dibawakan oleh Kak Nur Fitriah, mahasiswi STIU Al-Hikmah. Halo, Assalamualaikum Kak Nur Fitriah. Sudah adakah? Ayo. Ya. Untuk Kak Nur Fitriah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, Evan bisa jadikan anak host yang akunnya satu lagi. Evan yang host bisa jadikan anak host yang akunnya satu lagi ya, bukan yang ini. Sudah belum, Kak? Kak Fitriah? Ini sepertinya belum ya. Coba Kak Hamas. Sudah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa lagi-lagi kita bisa bertemu walau itu masih secara virtual. Semoga kedepannya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu secara langsung. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW, sang inspirasi, sang dan sang pahlawan yang sudah memberikan begitu banyak teladan bagi kita umatnya, yang insya Allah
kita umatnya bisa mencontohi keteladanan-keteladanan beliau. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit apa yang sudah saya baca dari buku The Amazing Rasulullah yang ditulis oleh Faris Khairul Anam. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu ya, sahabat literasi. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang kurang sehat, kita doakan semoga saudara-saudara kita diberikan kesempatan untuk sehat gitu, diberikan kesehatan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mengenal bukunya, mari kita kenal dulu siapa sih penulisnya itu. Buku The Amazing Rasulullah ini ditulis oleh Faris Khairul Anam yang lahir di Lumajang 6 Juni 1981. Beliau merupakan anak ke-11 dari 11 bersaudara dari pasangan Haji Ismail rahimahullah dan Hajah Zubaidah rahimahullah. Nah, beliau ini selain menulis buku The Amazing Rasulullah, ada beberapa buku lain yang beliau tulis, yaitu diantaranya ada buku Fikih Media Sosial. Ada juga buku kumpulan tafsir tematik Sehidup Sesurga dan beberapa buku lainnya. Aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai dosen pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Malang. Insya Allah ya, dosen PAI di UNM. Nah, selain itu beliau merupakan pengasuh pondok pesantren dan juga beliaulah yang merintis pondok pesantren Darul Fakih Pandan Landung Malang. Dan tentang buku ini, buku The Amazing Rasulullah ini terdiri dari 200 halaman yang dirilis tahun 2018 oleh Proyu Media, dan buku ini tergolong buku sejarah. Namun bahasanya sangat ringan dan mudah dipahami. Dalam buku ini terdapat tips-tips dan doa-doa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, setiap kisah yang diceritakan itu dicantumkan sumbernya. Nah, ini beberapa kelebihan yang ada pada buku ini. Dan sesuai dengan namanya ya, The Amazing. Judulnya itu ternyata tidak kalah, ternyata isinya juga itu tidak kalah amazingnya, sesuai sama judulnya The Amazing Rasulullah. Amazing ya, karena di buku ini menceritakan sesuatu Allah, mulai dari fisiknya, cara berjalannya beliau, marahnya seperti apa, sedihnya bagaimana, cara beliau bercanda, perlakuannya terhadap istri-istrinya dan juga para sahabatnya. Selain itu, di sini juga diceritakan bagaimana sih beliau menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di dalam sebuah rumah tangga maupun di dalam sebuah negara. Ya, bagaimana menjadi pemimpin yang kuat dan pemberani, bagaimana beliau, perilaku beliau terhadap hewan dan terhadap benda-bendanya. Ternyata menariknya setelah Ana baca buku ini, baru tahu setelah baca buku ini, ternyata beliau juga itu memberikan nama ya di benda kesukaannya. Misalnya beliau mempunyai pulpen kesayangan, itu dikasih nama sama beliau. Itu di sini semua diceritakan. Nah, sebenarnya jika kita ingin menceritakan kisah Rasulullah itu nggak cukup cuman beberapa jam saja ya. Kita butuh berhari-hari bahkan bertahun-tahun bisa dikatakan. Karena
membicarakan Rasulullah itu seperti memasuki lautan luas yang seakan tak terbatas. Karena Nabi Muhammad memang manusia biasa. Tetapi Allah lah yang telah menjadikan beliau manusia luar biasa yang dengan memberikan berbagai keistimewaannya. Nah, sampai-sampai ketika jika ada orang yang bertanya nih kepada teman-teman, apa sih sesuatu yang terbaik yang ada pada Nabi? Misalkan ada yang nanya seperti itu. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab apakah yang terbaik itu adalah sifatnya, matanya, misalnya dari fisiknya, atau hidungnya, rambutnya. Apakah hal-hal itu saja yang terbaik? Tidak. Kenapa kita tidak bisa menjawabnya? Karena semuanya baik. Semuanya adalah baik dan paling baik bahkan. Ya, Masya Allah, ketika buku ini menceritakan segala kisah tentang Rasulullah. Karena begitu banyak isi atau yang bisa kita ambil dari buku ini, maka pada kesempatan kali ini saya hanya membagi terkait sinopsis kehidupan Rasulullah. Nah, oke. Garis besar hidup Rasulullah itu ada 3 tahap penting dalam kehidupan beliau. Yang pertama itu kejadian tahap 1 itu sebelum kenabian. Tahap 2 tahap beliau dakwah di Mekah. Dan yang ketiga itu ketika beliau berdakwah di Madinah. Oke, insya Allah kita akan kupas satu persatu ya. Nah, pada masa sebelum kenabiannya Rasulullah itu pada masa sebelum kenabian selama 40 tahun ini Rasulullah memiliki pemantapan seluruh pengalaman fisik, psikologinya, spiritual, bisnis, perang, perjalanan global beliau, bagaimana beliau berperan sebagai suami, kepala keluarga, dan pemuka masyarakat. Nah, pada masa inilah yang merupakan masa beliau itu mempersiapkan diri yang nantinya untuk beliau berdakwah, baik nanti berdakwah di Mekah maupun di Madinah. Nah, pada masa ini di usia beliau 0 sampai 4 tahun, beliau itu sudah dilatih pengalaman, diberikan pengalaman fisik. Karena beliau hidup di padang pasir bersama kabilah Bani Sa'ad. Nah, dan mendapatkan ASI dari ibu asuhnya yaitu Halimah As-Sadiyah. Nah, dan ternyata fungsi ASI itu sangat berpengaruh sekali. Nah, fungsi ASI adalah mempengaruhi pertumbuhan otak manusia dan membentuk kekebalan tubuh seseorang. Nah, sehingga secara fisik maka sempurnalah tubuh Nabi Muhammad. Nah, selain itu, karena beliau itu hidup di padang pasir, maka di sini juga dilatih pengalaman fisik beliau. Nah, karena hidup di padang pasir itu merupakan hidup di tempat yang lapang yang membuatnya dekat dengan alam terbuka. Tempat luas akan menciptakan iklim pikiran terbuka dan membuat hati lapang. Secara psikologis, Rasulullah itu sudah ditempa dan distruktur dengan baik. Nah, dan pada usia beliau di usia yang 4 tahun itu terjadi pembelahan dada. Nah, disitulah Rasulullah sifat-sifat yang kurang baik dari Rasulullah itu dikeluarkan, dibersihkan, dicuci habis gitu. Sifat-sifatnya yang kurang baik, maka di umur 4 tahun itulah beliau sudah bersih dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik. Nah, kenapa di usia 4 tahun? Kalau misalnya kita sekarang di usia 4 tahun itu masih kecil ya, masih sangat masih belum inilah, nggak kepikiran kita gimana pembelahan Allahnya Rasulullah, amazing-nya Rasulullah. Rasulullah di usia 4 tahun ini sudah terjadi peristiwa pembelahan dada. Nah, karena
di usia inilah beliau sudah matang gitu, sudah sudah siap secara fisik dan juga secara psikologis, memang sudah siap untuk melakukan pembelahan dada. Nah, itu baru di usia 0 sampai 4 tahun Rasulullah. Di usia 4 sampai 6 tahun Rasulullah itu sudah ditinggal oleh ayahnya sejak di dalam rahim ya. Dan di umur Rasulullah yang 6 tahun beliau ditinggal oleh seorang ibunya. Dan di usia itulah ibunya meninggal sepulang mengunjungi kuburan ayahnya di Madinah. Dan menurut kita kalau misalnya kita bayangkan ya untuk di zaman sekarang, di usia segitu sudah menjadi orang yatim piatu ya, anak yatim piatu. Ini sebenarnya berat, walaupun itu berat, tetapi dengan bekal hidup 4 tahun yang di padang pasir itu menciptakan mekanisme pertahanan diri yang kuat di masa itu. Karena Rasulullah sudah terbiasa lapang dan pikirannya sudah terbiasa terbuka. Maka Rasulullah itu lebih siap untuk menerima segala kemungkinan-kemungkinan. Jadi sudah benar-benar sudah Allah siapkan segala sesuatu itu untuk Rasulullah. Dan selain ditinggal oleh setelah beliau ditinggal oleh ibunya, beliau tinggal bersama kakeknya. Itu di usia 6 tahun. Kisaran usia 6 sampai 8 tahun beliau tinggal bersama kakeknya. Nah, di usia 6 tahun ini beliau itu sudah diajari mengenai hal-hal politik. Ketika beliau tinggal bersama sang kakek, itu Abu Thalib itu membawa Rasulullah ikut dalam momen-momen politik yang dipimpin langsung oleh Abdul Muthalib itu. Nah, bahkan dilibatkan langsung dalam rapat-rapat politik, rapat-rapat yang dilakukan oleh Abu Thalib dan teman-temannya. Nah, bahkan ketika orang-orang Quraisy mengkritik untuk tidak melibatkan Muhammad, Abdul Muthalib itu mengatakan, tinggalkan dan biarkan ia terlibat. Karena kelak ia akan menjadi mohon maaf ya, ada sedikit suara. Bahkan ketika orang-orang Quraisy itu mengkritik untuk tidak melibatkan Muhammad, Abu Muthalib itu mengatakan, tinggalkan dan biarkan ia terlibat. Karena kelak ia akan menjadi orang besar di kemudian hari. 6 tahun, usia 6 tahun, insya Allah sudah berperan di dunia politik ya. Kita waktu umur 6 tahun lagi ngapain teman-teman? Insya Allah. Oke, selain itu, setelah Rasulullah ditinggal oleh sang kakek, maka beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib di usia kisaran 8 sampai 12 tahun. Beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Nah, momen-momen yang terjadi ketika beliau tinggal bersama pamannya yaitu yang pertama beliau sudah mencari nafkah ketika tinggal bersama pamannya. Umur yang masih umur anak-anak yang lagi main-mainnya ya, tapi Rasulullah ini justru di umur itu beliau sudah mencari nafkah. Nah, jadi sejak kecil dia sudah memiliki pengalaman spiritual, pengalaman fisik, psikologis, dan politik, serta memasuki pengalaman bisnis. Dan selain itu, di usia 12 tahunnya, Rasulullah melakukan perjalanan di Suriah. Nah, ini merupakan perjalanan global pertama yang memperkuat struktur pengalaman psikologisnya yang sudah terbentuk di padang pasir itu. Dan selain terlibat dalam hal ekonomi, Rasulullah juga terlibat dalam peristiwa militer penting di usianya yang 15 tahun. Nah, ketika fisiknya sedang tumbuh kuat, dia terlibat dalam perang Fijar yang terjadi antara Quraisy dan kaum lainnya selama 4 sampai 5 tahun. Berarti kalau dari usia 15 tahun sampai usia kisaran usia 19 atau 20 ya. Rasulullah terlibat dalam militer. Selain itu juga Rasulullah terlibat dalam peristiwa diplomatik
yaitu perundingan damai antara Quraisy dan kabilah lainnya di usia yang ke-20 tahun. Nah, yang usia itu merupakan pengalaman diplomatiknya Rasulullah. Nah, setelah itulah Rasulullah mulai bekerja pada Khadijah dan berdagang ke Yaman dan Suriah. Dan di sini Rasulullah mendapatkan pengalaman profesional sebagai manajer. Usia 20 tahun sudah menjadi manajer, Masya Allah. Nah, dan di usianya yang 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah, dan disinilah tumpukan pengalaman-pengalaman itu sudah hampir sempurna. Nah, selain memiliki pengalaman sebagai kepala keluarga, pedagang, pemuka masyarakat, orang kaya, orang terpandang di kalangan masyarakat Quraisy, beliau juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Nah, dan ketika usia beliau 40 tahun menerima wahyu, Khadijah, sang istri itu mengatakan bahwa aktivitas sosial Nabi Muhammad itu sangat baik. Nah, ini berarti dia memiliki posisi dan hubungan sosial yang kuat yang dibangunnya selama 10 tahun. Insyaallah, beliau membangun aktivitas sosialnya itu 10 tahun. Dan puncak dari hubungan sosialnya itu terbangun sejak banjir yang mengakibatkan bangunan Ka'bah runtuh. Saat itu seluruh kabilah bertengkar tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Dan kemudian diputuskan untuk menunjukkan orang yang pertama memasuki Ka'bah sebagai orang yang akan membawa Hajar Aswad. Dan keesokan harinya itu Rasulullah lah orang yang pertama kali memasuki Ka'bah. Kemudian dia memberikan solusi yang menunjukkan keadilannya. Nah, sehingga dari situlah beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Jadi prinsip-prinsip sinergi dan kinerja itu sudah dilakukan oleh Rasulullah saat itu. Nah, ketika beliau di usia ke-37, Rasulullah itu memiliki pandangan global tentang masyarakat Arab. Yang dimana beliau itu belum menemukan solusi-solusi tepat untuk masyarakat Arab itu. Karena itu sejak usia 37 tahun Rasulullah mulai melakukan perenungan di Gua Hira yang berlangsung selama 3 tahun, dan sampai pada usianya yang ke-40 tahun inilah Allah menurunkan wahyunya. Jadi selama 40 tahun itu Rasulullah benar-benar memantapkan jiwanya, fisiknya, pengalamannya untuk nantinya turun langsung untuk berdakwah gitu. Dan di mana di titik akhir beliau melakukan perenungan di Gua Hira dan mendapatkan wahyu Iqra di usianya 40 tahun itu. Nah, maka ketika beliau sudah mendapatkan wahyu dan melakukan pemantapan, maka sudah klop gitu, sudah siap untuk turun berdakwah. Maka masuklah tahap kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tahap dakwah di Mekah. Selama dari beliau berumur 40 tahun sampai beliau berumur 53 tahun. Berarti beliau melakukan dakwah di Mekah itu selama 13 tahun ya. Nah, setelah menjadi Rasul, Rasulullah itu melakukan dakwah dan tentunya sudah memiliki perencanaan yang matang, mulai dari strategi, sarana, manajemen, hingga tujuan dakwahnya. Beliau itu mengemban risalah Islam serta mendakwahkannya dengan penuh perhitungan strategis dalam menghadapi realitas, situasi, dan kondisi di lingkungan dakwahnya. Tidak heran jika yang paling awal beliau dakwahkan adalah keluarga karib kerabatnya, keluarga terdekatnya, dan sahabat dekat beliau terlebih dahulu. Nah, dalam dakwah di Mekah ini Rasulullah melakukan 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau sirriyah ya, dakwah sirriyah.
Nah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara rahasia ini berawal dari individu-individu potensial tertentu. Beliau lakukan selama 3 tahun. Kenyataannya Rasulullah itu memulai aktivitas dakwahnya dengan menyeru orang-orang terdekatnya, dari kalangan keluarga, sahabat, dan sahabat terdekatnya. Maka, sejarah telah membuktikan orang-orang yang paling pertama kali masuk Islam itu adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sepupunya itu Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya Zaid bin Harithah, dan sahabat-sahabat terdekatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan juga tentunya keempat putrinya juga itu menjadi orang-orang yang paling awal menerima Islam. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dan Rasulullah memulai aktivitas dakwahnya dengan menyeru orang-orang dari kalangan keluarga terdekat karena mereka inilah yang paling dimungkinkan dalam menerima dakwah. Nah, di masa-masa inilah Rasulullah itu mencecer gitu apa bahasanya ya, menggembleng kader-kader inti yang siap memikul dakwah. Nah, di pundak-pundak mereka lah dakwah ini kemudian terus tumbuh berkembang ke seluruh penjuru bumi. Dan tahap kedua yang dilakukan oleh Rasulullah saat dakwah di Mekah yaitu beliau melakukan dakwah kolektif secara terbuka, yaitu dakwah jahriyah ya, terbuka. Nah, dakwah kolektif secara terbuka ini beliau lakukan selama 7 tahun. Kata di secara sirriyah beliau lakukan 3 tahun, maka secara terbukanya jahriyahnya selama 7 tahun. Dan tahun keempat sampai ke-10 beliau melakukan dakwah secara terbuka. Disitulah beliau mulai berbenturan dengan masyarakat Quraisy. Sebagian masuk Islam, sebagian menjadi musuh. Dan di situ pula terjadi peristiwa-peristiwa penyiksaan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, dan serta isolasi dan embargo ekonomi atas Bani Hasyim sampai dengan tahun ke-10. Jadi di dakwah kolektif secara terbuka ini banyak banyak orang-orang Quraisy yang tidak menerima beliau. Nah, dan Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka itu dengan tetap bertawakal kepada Allah, menyampaikannya di tengah-tengah umat manusia bahwa dirinya adalah pembawa peringatan bagi mereka dari azab kiamat. Berita ini tersebar luas setelah pertemuan di Bukit Safa dan turunlah ayat ke-94, nggak salah ya, surat Al-Hijr. Nah, yang dimana fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan saat itulah Rasulullah menyeru orang-orang Quraisy dan warga Mekah itu baru menyadari bahwa masalahnya Rasulullah itu serius gitu, bukan main-main. Artinya masalah beliau dalam berdakwah ya. Nah, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah terus berjalan dengan dakwahnya. Yang mengimaninya juga terus bertambah dan siap berkorban fisabilillah. Walaupun ada beberapa juga yang masih menolak dakwahnya beliau. Maka orang Quraisy itu mulai merasakan ancaman bahaya dari dakwah ini yang akan menghancurkan apa yang mereka dapati dari nenek moyangnya. Dan mulai berubah tatanan yang sudah mapan antara tuan dan budak. Keluarga terbelah atas dasar iman dan kufur. Kebanggaan nasab dan kedudukan mulai luntur. Ini terjadi saat beliau melakukan dakwah terbuka. Dan setelah peristiwa di Bukit Safa itu, Mekah mulai diliputi kewaspadaan dan goncangan. Dan mereka mulai berpikir menghadapi dakwah yang hampir menggeser tradisi dan warisan dari nenek moyangnya. Nah, sampai akhirnya beliau itu melakukan persiapan pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Ini dilakukan selama 3 tahun, tahun ke-10-nya berarti ya. Saat beliau
melakukan dakwah kolektif secara terbuka. Jadi di tahun ketiga terakhirnya, karena tadi dakwah kolektif secara terbukanya itu selama 7 tahun, maka di 3 tahun terakhirnya itu beliau melakukan persiapan pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Nah, Rasulullah itu mulai memperluas dakwahnya hingga keluar Mekah dan Taif, sambil kemudian mendakwahi musafir Yastrib yang sedang naik haji dan mengutus Mus'ad bin Umair ke Madinah pada saat Nabi berusia 53 tahun. Itu tahap kedua yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya ya, melakukan dakwah di Mekah. Berikutnya ada yang dilakukan oleh Rasulullah itu dakwah di Madinah. Dari beliau umur 53 sampai 63 tahun. Berarti beliau melakukan dakwah di Madinah itu selama 10 tahun ya. Oke. Dalam dakwah di Madinah ini, setelah periode awal penyiaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad itu menempuh babak baru perjuangan di Madinah. Dari tempat ini Islam menyebar dengan pesat. Nah, disinilah Islam mulai tersebar luas dan menjelma menjadi agama yang besar dan dipeluk oleh umat manusia di berbagai penjuru dunia. Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin bukan karena ia mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Mendapatkan gelar tersebut, walaupun ia belum mendapatkan status kenabian, karena sifatnya yang menunjukkan unsur-unsur kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan, beliau adalah pemimpin yang karismatik. Nah, waktu Nabi Muhammad berusia 20 tahun, ia amat sedih ketika melihat kemiskinan yang terjadi di Mekah, tempat kelahirannya itu. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Nabi Muhammad mendirikan lembaga namanya Hilful Fudul. Nah, itu lembaga yang membantu orang-orang miskin dan teraniaya, baik yang ada di dalam kota maupun pendatang. Dan mereka semua mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama dari lembaga tersebut. Nah, dalam hijrah ke Madinah ini, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah ini, beliau melakukan 3 hal juga. Nah, yang pertama, beliau melakukan konsolidasi dan peneguhan eksistensi masyarakat Islam yang baru berdiri 1 tahun. Selama setahun itu, Rasulullah telah membangun Madinah dengan telah membangun masjid, Central of Community. Yang beliau pertama bangun itu adalah Masjid Quba ya. Masjid yang pertama kali Rasulullah bangun, Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah baratnya Madinah. Nah, selain Masjid Quba yang beliau bangun, masjid kedua yang beliau bangun adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid inilah yang dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, selain membangun masjid, beliau mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, dan Muhajirin ini adalah para sahabat Rasulullah yang penduduk Mekahnya yang berhijrah ke Madinah. Ansar adalah para sahabat Rasulullah penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Rasulullah itu bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga terwujudnya persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah itu memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansar yang untuk menjadikan saudara senasab atau seketurunan. Demikian juga sebaliknya orang Ansar. Nah, sampai akhirnya persaudaraan ini sudah benar-benar dipersaudarakan gitu antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, selain itu di tahap konsolidasi ini beliau membuat perjanjian dengan Yahudi.
yang dimana yang dimana tertuang dalam Piagam Madinah. Nah, salah satu isi Piagam Madinah itu setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Isinya ada 4 kurang lebihnya. Oke, dan yang kedua, hal yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah yaitu menciptakan dan mempertahankan stabilitas negara dari invasi militer luar selama 5 tahun. Tahun kedua mulai mempertahankan Madinah dari ekspansi luar dan terjadinya peperangan kurang lebih 6 bulan. Nah, saat mulai terjadinya peperangan, usianya sudah lebih dari 53 tahun. Tetapi Rasulullah saat itu sudah memiliki multifungsi, tapi mampu memanage seluruhnya. Beliau di usia 53 tahun itu sudah menjadi seorang suami, sudah menjadi seorang bapak, sudah memimpin sebuah negara. Jadi benar-benar multifungsi, tapi Rasulullah mampu memanage seluruhnya gitu. Menjadi memanage di keluarganya, negaranya, bahkan masyarakat. Dan yang ketiga, Rasulullah itu mulai melakukan jihad ekspansi dan perluasan wilayah Islam selama 4 tahun di periode dakwah Madinah ini. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah, sinopsis kehidupannya Rasulullah. Nah, beliau itu menjalani hidup yang misinya yang sangat kuat dan hasilnya begitu indah, walaupun dalam perjalanan itu beliau mendapatkan benturan-benturan yang itu ternyata benturan-benturan itu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan bisa kita rasakan sampai sekarang. Jika Rasulullah memulai kenabiannya dengan wahyu atau dengan wahyu Iqra atau bacalah, maka Rasulullah menutupnya dengan wahyu yang artinya hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Dan untuk kesuksesan dan keteladanannya Rasulullah itu menyebutkan kata kuncinya. Allah lah yang mendidikku, maka dia mendidikku dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayun sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Kak Nur Fitriah yang telah membawa materinya yang sangat luar biasa ya buat kita semua. Itu. Jadi inti dari yang teman kita bawakan yaitu yang berjudul The Music Rasulullah. Jadi ini adalah pengalaman beliau dari kecil hingga maaf teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman beliau dari sejak kecil hingga wafatnya gitu ya, yang sangat menginspirasi buat kita semua gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mungkin mau bertanya atau mau menambahkan gitu. Tafadhol.
Ya. Sepertinya sudah pada sakinah semua ya ini. Oke, moderator, mungkin kita bisa next. Ya, baik. Mungkin teman-teman sudah pada paham gimana perjalanan beliau ya. Mungkin yang terakhir dari Kak Nur Fitria untuk closing statement. Tafadhol, Kak. Oke, intinya kita lihat di surat Al-Ahzab ya, ayat 21. Itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, serta dia banyak menyebut Allah. Jadi Rasulullah itu adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan. Maka kita harusnya sama Rasulullah ya. Jangan sampai kita fansnya lebih kita fans ke hal-hal yang lain daripada ke Rasulullah sendiri gitu. Karena keteladanan Rasulullah itu tak hanya pada ucapan, namun sejatinya keseluruhan diri beliau adalah teladan. Maka segala tutur kata dan perbuatan beliau itu mengandung contoh dan inspirasi yang baik. Dari beliau, cara beliau tidur, cara beliau berucap, berjalan, bergaul, makan, minum, bahkan beliau bercanda, menangis, dan tertawa pun itu semuanya mengandung teladan dan manfaat yang baik. Maka jika di buku ini yang ditulis oleh Faris Khairul Anam ini, yaitu buku The Amazing Rasulullah itu hanya setetes saja yang diceritakan kisah Rasulullah, karena tadi ketika kita membicarakan Rasulullah itu kita tidak cukup hanya beberapa menit saja, jam saja. Kita bisa berhari-hari bahkan ya, bertahun-tahun bahkan. Karena yaitu membicarakan Rasulullah itu seperti memasuki lautan luas yang seakan tak terbatas gitu. Nah, mungkin di buku tadi yang Ana sampaikan itu tadi hanya setetes dari lautan keagungan diri dan perilaku Rasulullah. Tentu masih banyak yang belum kita pelajari dari Rasulullah, yang belum dituliskan oleh penulis ini sendiri. Nah, untuk sampai pada yang banyak, hendaknya kita mulai dari yang sedikit. Nah, bisa jadi ketika teman-teman melihat dan mungkin tadi mendengar sedikit ulasan Ana di buku The Amazing Rasulullah ini, kita memulai dari sini. Nah, dan kedepannya kita lebih penasaran gitu. Nah, gimana ya Rasulullah ini ketika beliau marah, ketika beliau sedih, ketika beliau senang, ketika beliau bercanda, ketika beliau bersama temannya, kita lebih mencari tahu lagi gitu. Jangan sampai kita hanya sampai di sini saja. Gitu.
Hari ini mungkin kita belajar beberapa sifat dan perilaku Nabi, atau tadi hanya mengetahui sekedar sinopsisnya saja, sinopsis kehidupannya Rasulullah. Besok kita tambah lagi, dan kita tambah lagi sejarah dan kisah-kisah yang harus kita pelajari dari Rasulullah. Oke. Mungkin itu dari saya. Semoga kita bisa terus belajar dan mengetahui karakter-karakter Rasulullah. Jadikanlah beliau contoh dan teladan beliau. Jadikanlah beliau itu contoh dan teladan kita. Mungkin cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Ramadan ini. Nurul Ashmi, Masya Allah, baru hadir. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.